Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, semangat selalu. Bapak Ibu, ada sebuah keluarga yang sederhana, terdiri dari sepasang suami istri dan 5 orang anak. Keluarga ini sedang pergi untuk menonton pertunjukan sirkus pada waktu itu. Bapak Ibu, keluarga ini tidak punya harta yang melimpah, dan menonton sirkus itu adalah merupakan kesempatan yang langka bagi mereka. Si bapak dan ibu melihat anak-anaknya sangat antusias, mereka pun gembira dan sukacita. Dan ketika mereka sudah sampai di depan tempat tiket, si bapak dengan PD-nya berkata, saya pesan 2 tiket dewasa dan 5 tiket untuk anak-anak. Berapa total harganya? Lalu penjual tiket berkata, $55 Pak. Ketika bapak ini mendengar $55, wajahnya berubah. Dan dia sadar bahwa uang yang dipegangnya tidak cukup. Dia hanya punya $35. Seketika itu juga apa yang ada di benak bapak ini? Menyukakan hati anak-anaknya, menyukakan keluarganya untuk menonton sebuah sirkus, sirna begitu saja. Seorang bapak yang ada di belakangnya melihat kondisi keadaan ini. Lalu bapak yang ada di belakangnya ini memahami apa yang dihadapi oleh si bapak yang ada di depannya. Dia mengambil dompetnya, dia mengeluarkan uang $20 dan menjatuhkannya di lantai. Seraya menepuk bahu dari bapak yang ada di depannya dan dia berkata, Pak, uang bapak jatuh di bawah. Silakan diambil, Pak. Si bapak ini menoleh ke bapak yang ada di belakangnya dan melihat ke lantai ada uang $20. Tentunya bapak ini tahu kan bahwa uang $20 di bawah ini bukan milik dia. Tapi si bapak ini juga memahami apa yang ada di dalam maksud dari bapak yang ada di belakang. Dia mengambil uang $20 ini lalu membayarkannya kepada penjual tiket dan dia mendapatkan 2 tiket dewasa dan 5 tiket anak-anak. Ketika dia melewati bapak yang ada di belakangnya, dia berkata kepada bapak itu, Pak, terima kasih banyak. Pertolonganmu kepada orang yang tidak dikenal ini sungguh sangat berharga. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh bapak yang ada di belakang? Dengan mengeluarkan $20 kepada seseorang yang tidak dikenal, itu adalah merupakan suatu keteladanan yang sangat baik. Pertolongan kecilnya kepada keluarga yang tidak dikenalnya sama sekali telah membawa dampak yang luar biasa bagi sebuah keluarga. Berkat pertolongannya dia, sebuah keluarga bisa menonton sirkus. Bapak Ibu, seringkali di dalam kehidupan saudara dengan saya, kita ini tidak bisa menjadi dampak bagi orang lain. Karena apa? Karena kehidupan seseorang itu diliputi dengan kebencian, dengan iri hati, dengan balas dendam, dengan pemikiran negatif dan a priori terhadap sesamanya. Ada juga yang hidupnya tidak bisa menjadi dampak bagi orang lain, karena dalam hidupnya berpikirnya spektakuler. Spektakuler di sini adalah sesuatu yang muluk-muluk, sampai dia sendiri tidak bisa melaksanakan pemikirannya itu. Untuk hidup menjadi dampak bagi orang lain, sebenarnya sederhana kok Bapak Ibu. Tidak perlu berpikir secara spektakuler atau muluk-muluk, tetapi aksi yang berangkat dari ketulusan hati, itu bisa menjadi dampak bagi orang lain. Pagi ini saya akan memberikan tema untuk kita renungkan bersama adalah hidup yang berdampak. Kita nantinya akan membaca dari kitab 3 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 8. Ayat-ayatnya akan saya bacakan pada waktu saya membahas poin per poin bagi saudara. Nah, sebagai pengikut Kristus, saudara dan saya ini menyandang nama Tuhan, bukan? Di dalam kehidupan kita. Di dalam setiap tindakan kita, kita menyandang nama Tuhan. Dan kita berjuang untuk menjadi serupa dengan Kristus yang kita sembah melalui perkataan atau perbuatan kita. Sehingga hidup saudara dan saya bisa menjadi dampak bagi sesama. Melalui kitab
3 Yohanes 1:1-8. Kita semuanya pagi ini akan belajar. Dari seorang yang sederhana, seorang yang baik, seorang yang boleh dikatakan punya dedikasi dalam hidupnya. Tetapi hidupnya itu bisa menjadi dampak bagi orang lain, yaitu yang bernama Gayus. Gayus sangat luar biasa Bapak Ibu, yang memberikan kesaksian yang sangat positif bagi orang-orang yang ada di sesamanya. Agar saudara dan saya bisa menjadi dampak bagi orang lain, ada 3 hal yang kita akan renungkan di pagi ini. Yang pertama adalah, kita bisa menjadi dampak bagi orang lain kalau kita ini hidup di dalam kebenaran. Ayat 1-4 dikatakan, dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasih dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudara, Yohanes yang menulis kitab ini memberikan satu kesaksian tentang seorang yang bernama Gayus. Kalau kita perhatikan dari ayat-ayat yang kita baca, kita memang tidak tahu dengan detail siapa Gayus ini. Nah saudara, di dalam bayangan saudara dan saya, kalau mendengar nama Gayus, pasti saya yakin saudara akan teringat seseorang yang bernama Gayus di Indonesia. Gayus yang di Indonesia itu pernah membuat heboh Indonesia dengan kasus korupsi yang luar biasa. Dia adalah seorang pegawai pajak. Tentunya Gayus yang kita bicarakan di pagi hari ini tidak sama dengan Gayus yang ada di Indonesia. Mereka bahkan bertolak belakang. Karena Gayus yang kita pelajari di pagi hari ini, dia adalah Gayus yang hidup di dalam kebenaran. Bahkan di dalam terjemahan King James Version dikatakan Gayus walks in the truth. Gayus berjalan di dalam kebenaran. Di dunia ini banyak contoh dari hidup orang Kristen yang tidak berjalan di dalam kebenaran. Mereka justru hidupnya di dalam kubangan dosa. Mereka bicara tentang semangat kebenaran. Mereka berkata bahwa orang itu harus hidup dalam kebenaran, dalam integritas. Tetapi di dalam contoh kehidupan mereka tidak mencerminkan sama sekali tentang yang namanya kehidupan di dalam kebenaran. Bapak Ibu, kalau kita baca dari ayat 3, saya akan ulangi lagi ayat 3. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberikan kesaksian tentang hidupmu, tentang hidup Gayus, kata Yohanes. Dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu, Gayus hidup dalam kebenaran, itu bukan karena dia bercerita bahwa dirinya hidup dalam kebenaran. Tetapi orang lain yang bersaksi tentang Gayus, bahwa dia hidup di dalam kebenaran. Kehidupan Gayus yang sangat luar biasa ini membuat orang lain tahu. Oh ternyata ada seseorang hidupnya penuh integritas, hidupnya di dalam kebenaran. Orang sering memuji dirinya sendiri dengan berkata, aku ini loh orang benar, aku ini loh hidup bersih, aku ini loh hidup kudus. Padahal sesungguhnya hidup mereka penuh dengan dosa. Hidup mereka berkubang dengan dosa. Dari sinilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perkataan orang lain, kesaksian orang lain tentang Gayus, itu mengajarkan kepada saudara dan saya, bahwa khotbah yang hidup adalah contoh yang ditunjukkan oleh pribadi seseorang melalui tindakan nyata mereka dibandingkan melalui perkataan yang dikeluarkan oleh mulutnya. Ada pameo bukan yang mengatakan gajah dibelangkoni? Iso ngomong, ora iso ngelakoni. Saudara, jangan sampai kita melakukan hal yang seperti demikian. Lalu pertanyaannya adalah, apakah kebenaran itu menurut iman Kristen? Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya,
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kebenaran di sini, kebenaran yang dimaksud dalam menurut iman Kristen adalah kebenaran pada waktu saudara dan saya datang dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Itu berarti apa? Dalam kehidupan saudara dan saya ada hidup takut akan Tuhan. Berjalan dalam jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada saudara dan saya. Melakukan kebenaran, menjauhi kejahatan, berani melawan arus di dunia ini dan tidak kompromi terhadap yang namanya kejahatan. Bapak Ibu, akhir-akhir ini banyak sekali kita melihat contoh dalam kehidupan kita. Bagaimana orang Kristen yang justru terbawa arus dunia dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dibandingkan dengan orang Kristen yang seharusnya melawan arus dunia untuk menunjukkan bahwa dia hidup di dalam kebenaran. Tidak kompromi terhadap segala kejahatan yang ada. Kita pagi ini diingatkan, apa yang baik ketika saudara dan saya hidup dalam kebenaran, itu semuanya datang dari Tuhan yang kita sembah. Tetapi ketika kita melakukan yang namanya kejahatan, itu berarti saudara dan saya mengikuti yang namanya iblis, bapa segala pendusta itu. Saudara, akhir-akhir ini mungkin kita juga mengaku bahwa kita adalah anak Tuhan. Tetapi ketika hidup kita tidak bisa berdampak kepada orang lain karena tindak tanduk kita, karena tingkah laku kita, tidak bisa mencerminkan bahwa kita adalah orang benar dan takut akan Tuhan, maka kehidupan kita akan menjadi sia-sia. Saudara, hidup dalam integritas, dalam kebenaran, di masa kini, itu yang dibutuhkan di dunia ini. Karena banyak orang yang kehilangan integritasnya. Pernah mendengar Bapak Ibu tentang yang dinamakan Tibetan Mastiff Dog? Bagi penggemar dunia peranjingan pasti tahu. Tetapi bagi Bapak Ibu yang mungkin belum mendengar atau belum mengetahui, Bapak Ibu nanti bisa Google search ya, dan mengetikkan di sana Tibetan Mastiff Dog itu apa. Saya akan bisa cantumkan nantinya di dalam LED tentang Tibetan Mastiff Dog ini. Ternyata Tibetan Mastiff Dog ini adalah seekor anjing yang sangat besar Bapak Ibu. Bentuknya menyerupai yang namanya singa. Kelihatannya sama. Nah, suatu saat ada cerita di sebuah kebun binatang. Ketika pengunjung mengunjungi sebuah kandang yang tertulis di sana singa dari Afrika. Ketika mereka melihat, lalu mereka dikejutkan dengan suara menggonggong dan bukan mengaum. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau harimau atau singa pasti dia akan mengaum. Tetapi yang didengarkan di sini adalah seekor binatang yang menggonggong walaupun rupanya dalam tanda kutip seperti singa. Pengunjung sangat marah karena merasa apa? Dibohongi. Tulisannya singa Afrika tetapi ternyata menggonggong binatangnya. Rupanya ketika mereka komplain ke pengurus dari kebun binatang itu, pengurus kebun binatang berkata mereka meminta maaf karena mereka tidak bisa menyediakan yang namanya singa dari Afrika itu secara real. Lalu mereka mengganti dengan Tibetan Mastiff Dog itu. Saudara, kebenaran itu bersifat mutlak. Orang bisa menyamarkan, orang bisa menutupi dengan segala sesuatu. Tapi ingatlah, kebenaran itu bersifat mutlak. Dan tidak bisa disembunyikan melalui yang disebut dengan kebohongan. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi itu, agar hidup saudara dan saya bisa berdampak kepada sesama. Jika kita mempraktekkan kasih di dalam kehidupan kita. Ayat 5 dan 6 berkata demikian. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasihmu, baik benar perbuatanmu.
Jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Dua ayat ini mengajarkan kepada kita. Praktek kasih itu adalah merupakan tindakan nyata dari orang percaya. Praktek kasih itu berarti saudara dan saya sebagai orang percaya harus menunjukkan kasihnya kepada sesamanya melalui apa? Perbuatan langsung. Banyak orang mengkonotasikan perbuatan baik atau kasih itu dengan yang namanya pemberian uang. Saudara yang dikasihi Tuhan, praktek kasih di dalam realita kehidupan kita itu tidak melulu bicara tentang uang. Tetapi praktek kasih itu kita bisa wujudkan dengan berbagai cara. Yang paling sederhana Bapak Ibu adalah menghibur orang yang mungkin sedang bersedih hati. Bapak Ibu bisa mempraktekkan kasih dengan apa? Memberikan senyum kita kepada orang lain. Menemani orang tua kita berjalan-jalan. Lalu juga menjadi pendengar yang baik. Saya pada waktu masih bekerja di sekuler. Saya masih ingat sekali, saya ini punya seorang atasan yang usianya pada waktu itu sekitar 71-72 tahun. Tapi dia masih aktif sekali bekerja. Ketika kami bepergian di luar kota, saya sudah tahu apa yang menjadi kewajiban saya. Ketika kami tidur di dalam hotel, sekamar di sana, maka saya pasti akan menjadi pendengar yang baik. Kenapa? Atasan saya ini selalu bercerita tentang apa yang dia lakukan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, bagi saya, menjadi pendengar yang baik, itu adalah merupakan suatu kebahagiaan. Kenapa? Dari menjadi pendengar yang baik, saya menerima banyak pengalaman hidup tentang bagaimana sukses untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya? Apakah kita sudah mempraktekkan kasih? Ingatlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih itu adalah identitas kita sebagai orang Kristen. Ketika kita bisa menunjukkan identitas kita kepada orang banyak, maka sesungguhnya saudara akan menunjukkan kepada mereka bahwa orang Kristen itulah adalah orang yang baik, orang yang penuh kasih, orang yang sabar, bukan orang yang tidak baik. Gayus mempraktekkan kasihnya melalui perbuatannya. Ia selalu menolong orang lain, ia selalu memberikan yang terbaik, termasuk orang-orang seimannya, maupun juga orang-orang asing yang tidak dikenalnya. Saudara mempraktekkan kasih bukan dengan teori. Setuju Bapak Ibu? Mempraktekkan kasih itu harus dengan realita hidup kita, bukti nyata hidup kita. Gayus benar-benar menunjukkannya. Dia meneladani pelayanan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun di dunia pada waktu yang lalu. Dia mendengar bagaimana Yesus mempraktekkan kasihnya kepada sesamanya, menolong sesamanya. Dan Gayus lakukan itu di dalam kehidupan. Percuma Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita punya belas kasih. Percuma kita punya niat untuk berbaik hati kepada orang lain. Tetapi tidak pernah kita realisasikan di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah di pagi ini, apakah saudara sudah mempraktekkan kasih seperti yang Tuhan Yesus kehendaki? Dengan menolong mereka, dengan berbagi kasih dengan mereka. Selama kehidupan pelayanan Yesus, Yesus telah memberikan contoh yang baik. Dia dicaci maki, dia dibenci oleh orang-orang, tetapi dia tetap tunjukkan kasih kepada mereka. Ingatlah, kasih itu tidak ada batasannya. Tidak membedakan jenis kelamin, tidak membedakan ras apa, golongan apa, ataupun tidak membedakan siapa saudara. Ketika kita berkata, aku mengasihi Tuhan, tetapi di dalam kehidupan saudara dan saya, tidak bisa menunjukkan contoh kasih kita kepada Tuhan dengan perbuatan kita, itu semua sama saja dengan bohong belaka. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, keharusan bagi saudara dan saya untuk mempraktekkan kasih melalui perbuatan kita kepada sesama. Tidak pandang siapapun itu juga,
jenis kelaminnya apapun juga, agamanya apapun juga, keturunan atau suku apapun juga. Di saat ini pula saya ingin mengingatkan bahwa banyak sekali orang-orang yang di seberang sana yang belum mengenal Tuhan butuh akan uluran kasih saudara dan saya. Sehingga mereka ketika kita tolong, mereka akan tahu siapa kita melalui perbuatan kita. 1 Yohanes 4 ayat 7 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya bisa berdampak hidup kita kepada orang lain ketika saudara dan saya menjadi saksi-saksi bagi sesama manusia. Ayat 7 dan 8 berkata demikian. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Bapak Ibu, sebagai orang Kristen, keteladanan Tuhan Yesus itu harus ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Keteladanan Yesus itu menjadi inspirasi bagi Gaius pada waktu itu untuk menjadikan dirinya saksi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Bagaimana orang percaya itu hidup. Tidak menyalahkan Bapak Ibu. Ketika Gaius melakukan hal yang demikian, maka orang lain bisa bercerita bahwa Gaius orang yang baik. Gaius orang yang hidupnya benar dan saleh. Gaius ternyata tidak pernah mementingkan dirinya sendiri. Yang mendedikasikan dirinya secara penuh menjadi alat Tuhan. Dia menjadi saksi Kristus karena dia mengasihi jiwa-jiwa. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah saudara dan saya bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberkati orang-orang di sekitar kita? Ada hal yang sangat penting yang saya ingin tekankan di pagi hari ini Bapak Ibu. Penginjilan memang perlu yang namanya satu pembelajaran. Penginjilan yang baik itu katanya bisa memenangkan jiwa orang yang belum mengenal Tuhan. Tetapi di masa kini, penginjilan yang terbaik adalah contoh dari perbuatan kita yang nyata bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Memenangkan jiwa memang perlu yang namanya penginjilan. Tetapi di masa kini, penginjilan yang paling efektif adalah ketika saudara dan saya bisa menjadi dampak dan berkat secara langsung, khususnya bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bapak Ibu, minta maaf, mari kita belajar dari orang yang di seberang kita. Bagaimana mereka memenangkan banyak orang di Papua, yaitu dengan cara apa? Mereka menolong mereka secara langsung dengan perbuatan mereka. Apa yang dibutuhkan oleh mereka yang di pedalaman, mereka turun tangan, mereka bagikan berkat kepada mereka. Minta maaf. Bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Anak-anak Tuhan lebih banyak ribut untuk kepentingan diri mereka sendiri, untuk kepentingan kelompok mereka sendiri, untuk kepentingan gereja mereka sendiri. Bapak Ibu, saya pagi ini mengingatkan kepada kita semuanya. Mari kita belajar dari jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula itu berkembang dengan sangat pesat. Karena mereka menjangkau jiwa. Walaupun dengan penginjilan juga. Tetapi mereka juga memberikan contoh yang baik. Yaitu apa? Saling berbagi satu sama lain. Ketika mereka saling berbagi satu sama lain. Bahkan rela untuk kehilangan harta mereka sebagian. Untuk menolong orang lain, untuk memberkati orang lain. Tetapi itu menjadi dampak bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dan jumlah mereka berlipat kali. Karena apa? Karena ada keteladanan hidup, karena ada contoh hidup, ada kesaksian yang nyata di dalam kehidupan mereka. Bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya saat ini? Apakah kita sudah menjadi saksi Kristus?
Saksi Kristus memang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi saksi Kristus untuk lebih memudahkan kita memenangkan jiwa adalah melalui contoh, memberikan pertolongan kepada mereka secara langsung di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, banyak orang tidak bisa menjadi contoh yang baik bagi sesamanya. Bahkan mereka menjadi batu sandungan bagi sesamanya. Karena apa? Karena mereka tidak bisa memberikan keteladanan hidup. Mahatma Gandhi, Mark Twain, tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena pada masa itu banyak anak-anak Tuhan, orang Kristen, yang memberikan contoh yang tidak baik kepada mereka berdua. Tidak menyambut mereka dengan sepenuh hati mereka. Bahkan mereka menganggap mereka adalah orang-orang yang layak untuk disingkirkan. Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara dan saya adalah saksi-saksi Kristus. Biar apa yang kita lakukan, kita menjadi terang bagi sesama kita dan menjadi hidup kita memuliakan Tuhan Yesus yang kita sembah. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di masa kini dibutuhkan orang-orang yang bisa memancarkan kasih Kristus dan membawa dampak bagi sesama. Dengan cara bagaimana? Hiduplah dalam kebenaran. Mari kita praktekkan kasih, dan juga saudara dan saya menjadi saksi hidup yang nyata bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.